Berjumpa lagi bersama saya Denny Darko dan Property Observer di podcast Mata dan Telinga. This is your tools to fit your soul. Bersama saya ini ada Ibu Rusdiana Stianingrum yang beliau ini memiliki 2 gelar magister dari Universitas Indonesia dan New South Wales, Sydney, Australia. Dan beliau ini adalah Center Director dari MS School and Wellbeing. Betul ya Bu ya? Betul. Tapi kok bisa gitu 2 magister? Maksudnya di sini itu yang dipelajari memang akhirnya berbeda atau sesuatu yang memang di Indonesia nggak ada. Kenapa kok harus sampai ke Sydney? Jadi sebetulnya si magister di Sydney itu duluan. Oh gitu malah. Oh, oke. Jadi saya itu kan sebenarnya senengnya, saya tuh seneng emang human interest lah ya kan, emang seneng segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia nih. Baik. Nah, seneng pendidikan juga. Oke. Jadi sebetulnya yang di UNSW itu tuh adalah kita belajar training and development, tapi pengkhususannya tuh untuk nakes, untuk tenaga kesehatan. Oh. Sebenarnya sih sama aja sih sama training development biasa, cuman kita kayak case study-nya dan segala macam itu tuh training-trainingnya nakes lah gitu. Oh. Karena kan kalau Australia agak lebih spesifik ya. Yes, betul. Nah, setelah ngambil S2 itu mau nikah nih ceritanya nih Mas Denny. Oh, tahun berapa? Perlu banget ya. Loh, bukan kan biar ketahuan ininya, apa namanya, terjadinya Time sekolahnya frame-nya? itu. Tahun 98 lah, 97 98 gitu. Itu mau ke Australia. Itu Australianya. Itu kan lagi Krismon. Oh, itu dia emang. Nah, makanya ini pentingnya di situ. Terus. Terus sekolahnya apa terus Krismonnya nih? Ya itu tadi Krismon memang akhirnya kan jadi mahal kan sekolah. Nah, untungnya waktu itu si papa saya itu udah ngasih uang sekolah itu sekaligus. Oke. Itu pertama tuh. Nah, si Australinya baik nih mereka gitu, karena kan emang banyak mahasiswa yang pulang kan waktu itu kan. Iya. Mereka tuh ngasih diskon gede-gedean lah, jadi emang kita kayak dikasih beasiswa lah gitu. Oke. Untuk sekolahnya bayar sedikit gitu. Nah, biaya hidupnya ya kerja lah. Cuci piring dan sebagainya Nah, itu atau untungnya nggak nyampe cuci nggak piring. nyampe. Sempat kerja di market research kayak gitu-gitu. Apakah karena waktu berangkat ke sana itu sudah, jadi kalau mahasiswa S1 kan saya mendapati teman-teman saya itu yaitu cari uang sakunya kan sampai apapun Betul, S2 dikerjain. kan soalnya Ya, kan. kalau S2 mungkin kan lebih ini ya, bisa Udah ada mengerjakan pengalaman sesuatu gitu yang kali ya. di Yang belakang agak, meja. yang agak beda gitu. Jadi waktu itu saya ini aja ngelamar ke kan kayak biro yang buat nyari kerjaan gitu loh. Oh, oke. Iya. Di tes ngetik, waktu zaman dulu kan ngetik ya. Berapa semenit Kata bisa per itu. berapa yang kayak gitu-gitu. Jadi dapat tuh di market research, sama sempat dapat buat jadi kayak PA gitulah, jadi sekretaris. Nah, jadi ya dari kerja-kerja gitu biaya hidupnya. Oh, oke. Nah, waktu itu udah nih pas pulang mulai sempat kerja ngasih training, terus mau nikah tuh. Sebelum nikah saya tuh kerja tuh ke Manado lah, ke sini lah, karena bikin training segala macam kan, organize training segala macam. Nah, si calon suami yang sampai sekarang jadi suami ini. Oke. Tadi soalnya bilangnya yang sekarang, berarti Kayaknya beda gitu dulu. ya, enggak yang dulu dan sekarang. Dulu kan belum jadi suami kan. Oke. Dia bilang gini, kayaknya kamu kalau misalnya kerja training gini sibuk banget nggak ya? Gitu, ninggalin rumah terus nggak? Gitu, bisa ada negosiasi nggak? Gitu. Terus saya memang orang yang memang kepengen nih, maksudnya kepengen lebih, kalau punya anak tuh kepengen banyak involve lah sama mereka gitu. Terus akhirnya saya bilang sama dia, ya udah apa ngambil psikolog aja ya, gitu. Oke, itu awalnya. Terus dia bilang ya terserah, kalau ya dipikir-pikir aja dulu, karena kan dia juga memang orang yang minta saya tuh kerja gitu ya, bukan yang. Tapi sarjana psikolog juga kan? Psikolog. Jadi S1-nya psikologi kan waktu itu psikologi. di UI, terus S2-nya tuh yang pendidikan itu. Keprofesian berarti masuknya. Yang di UNSW itu kan magister kan, biasa, master biasa. Nah, terus abis itu saya balik ngambil magister, karena waktu itu angkatan 92 psikologi UI itu angkatan pertama yang nggak langsung jadi psikolog. Itu magisternya atau sarjananya? Dulunya, jadi angkatan 91 nih ya, itu tuh kalau lulus tuh psikolog tuh, jadi langsung dia Loh, kok S1 bisa? terus langsung stasye gitu, terus jadi psikolog lulusannya. Nah, pas angkatan 92 psikolog itu harus magister.
Makanya jadi 4 tahun S1 psikologi, kalau mau jadi psikolog lanjut S2 Itu gitu mungkin sampai sekarang. zaman SKS-nya di mampap lebih di. Iya itu Iya, ya. zamannya dari 100 berapa sih 60 jadi Iya. 140. Soalnya saya ingat juga masuk ke arsitek itu dosennya tuh kayak ngeledekin. Kok Masa dikit ini? kalian iya gini terus bisa jadi arsitek? Nggak mungkin gitu. Itu tahun 96 tuh waktu itu. Berarti itu dimulainya di 92 ya? Di psikologi waktu 92. Oh, oke. Jadi angkatan pertama nih saya yang Iya, lulus iya. nggak jadi psikolog gitu kan. Kalau lebih awal waktu itu orang tua masukin TK mungkin sekarang udah jadi psikolog. Jadi nggak usah S2 gitu kan. jadi psikolognya. Nah, terus akhirnya waktu itu ya udah terus masuk ngambil lagi S2 profesi psikolog klinis. Oke. Iya. Terus sekarang berubah lagi tapi nggak ngerti lah gimana. Nah, biar ngerti kita pakai kartu. Oke, sebentar saya geser sedikit ini. Oke, Bu Diana. Jadi kartu ini sebenarnya yang akan menanyai. Jadi kartu yang akan memberikan pertanyaan dikocok seperti tadi saya contohkan. Kartunya ada 78, kita akan ambil 5 kartu. Oke, dikocoknya ada berapa kali enggak? Kalau punya suatu kepercayaan tertentu nggak apa-apa, tapi nggak ada sebenarnya. Oke. Cuman tadi ceritanya menarik, saya pikir ya di Indonesia dulu baru ke Australia, ternyata di sana yang pertama ya. Diambil 5 kartu, bebas yang mana aja. Begitulah ceritanya. 2. Ya, 5 kartu. Setiap kartu tarot ini punya journey sendiri dari ilustrasi yang ada di sini. The Queen of Swords. Kalau ada gambar Queen, ini satu kepastian yang berani diambil, satu keputusan yang memang sulit awalnya, tapi ya dengan pertimbangan yang berhubungan dengan kehidupan orang lain, kasih sayang, akhirnya dia mengangkat pedang dan mengambil sesuatu yang memang ini bukan sesuatu yang mudah tapi harus dilakukan. Nah, jadi itu tahun 98 akhirnya ke sana, itu sudah punya anak berarti? Belum Terus nikah, mengambil yang waktu itu akhirnya memutuskan untuk jadi psikolog adalah karena memang S1-nya nggak ya cuma kuliah psikologi. Karena kuliah psikologi belum nyampe. Kalau mau jadi psikolog, tadinya nggak kepikiran tuh kan mau jadi psikolog kan. Bener banget. Pas akhirnya pengen jadi psikolog agar bisa punya waktu lebih banyak bareng dengan anak. Tapi memang kenyataannya akhirnya begitu atau sebaliknya? Emang begitu. Memang begitu. Nah, akhirnya jadi psikolog itu dari Australia itu tahun berapa pulang ke Indonesia? Udah lama lupa ya, tunggu ya. Atau sempat berkarir dulu di sana? Enggak, karena waktu itu nah itu ya kan zaman berubah terus nih. Kalau sekarang kan lulus Australia bisa ngurus buat yang visa kerja 2 tahun ya. Yeah. Dulu zaman saya harus langsung pulang, jadi cuma dikasih visa tambahan tuh cuma sebulan. Oh. Pokoknya lulus langsung pulang gitu. Jadi memang pulang waktu setelah lulus itu. Pulang, masih kacau tuh Jakarta waktu itu bener. kan. Masih tahun 98-nya 2000, banget 2000, itu. Nah terus 2000 tuh saya nikah. Terus kuliah kalau nggak salah ya. Jadi punya anak itu in between kuliah lah gitu. Di 2001 2002. Di 2001 anak lahir. Oh, iya berarti ini kelahiran 2001 nih. Oh ya, seumuran anakku berarti. Nah, ya ampun, panggil tante ya nak. Nah, sebelum itu kenapa kok psikolog? Maksudnya memang kalau tadi kan S2-nya mengambil psikologi lagi agar jadi psikolog, tapi S1-nya itu kenapa kok psikolog? Apakah karena orang tua atau ada pengaruh psikologi tertentu? gitu ya? Iya, psikologi. Jadi nggak tahu kenapa tuh ya dari zaman SD saya tuh tempat curhatan orang. SD? Anak SD itu curhat cerita apa? Ternyata ya si teman-teman ini masalahnya berat-berat loh. Jadi ada yang sampai tiba-tiba itu SMP apa SD tuh dia ya. Tiba-tiba bisa kehilangan pendengaran satu telinga itu karena stres loh ternyata. Itu terjadi di SD. Sebentar, itu berarti kan kemampuan fisikal yang hilang karena mental, iya. Itu memang terjadi. Setelah sekolah pun akhirnya tahu kalau itu memang terjadi, bisa. Jadi dia sebenarnya mungkin ada hubungannya sama penyakit yang yang terjadi karena dia melarikan diri dari masalahnya gitu. Oh. Jadi si teman ini karena dia itu
bermasalah dengan orang tuanya, dia suka ngumpet di kamar mandi tuh sampai inget ya sampai sekarang tuh. Untuk kayak baca majalah, untuk apa, untuk me time lah gitu ya. Nah tapi ternyata ini bisa kan ya zaman dulu kan kamar mandinya basah ya. Nah jadinya bermasalah lah dengan paru-paru dan segala macamnya itu gitu. Dan kayaknya sih nyambungnya ke situ ya. Nggak ngerti juga tuh, nggak tahu waktu itu karena mungkin pengobatannya juga belum canggih kan zaman itu gitu ya, atau nggak diperiksa, nggak ngerti juga, tapi sampai sekarang sih masih ada kondisinya gitu. Dan ya kita taunya tuh cuman begitu gitu, cuman saya tahu tuh dia masalahnya ini gitu. Jadi dari dulu kan kita zaman telepon gitu, betul, ya telepon rumah ya, iya, itu, nah itu tuh sampai kok dikunci tuh percuma, terus karena kan saya nggak nelpon kan, saya kan ditelepon ya. Oh, jadi sudah buka praktek dari SD. Buka praktek ilegal. Sampai akhirnya si mama punya 2 nomor telepon tuh, saking yang satu sering banget ditelepon orang gitu. Itu terus waktu itu orang tua tuh juga ada masalah lah, suka bertengkar gini gitu. Jadi penasaran aja gitu, ini kenapa ya kok orang bertindak begini gitu, penasaran. Nah SMP di koran Kompas itu kan suka ada pojok psikologi tuh. Oh iya, saya ingat. Itu favorit tuh saya. Anak SMP baca koran itu kan, karena kan cari reference dong kalau ada yang nanya gitu kan. Betul. Nah atau ya orang tua juga kenapa nih berantem, siapa tahu ada gitu kan di situ. Itu gitu. Otodidaknya begitu berarti. Otodidaknya gitu, terus makin kesini kayaknya menarik juga nih, apa sih ya nih si ilmu psikologi ini gitu. Nah kebetulan waktu itu pas SMA sempat ngobrol juga sih sama school counselornya gitu. Itu dia lulusan Unpad ya kalau nggak salah gitu, psikolog muda gitu kan. Oh jadi tahu gitu. Nah untungnya orang tua saya tuh orang yang cukup terbuka lah mereka ya. Jadi zaman itu kan psikolog tuh ngapain ngurusin orang gila gitu kan. Betul. Kenapa nggak jadi dokter aja gitu, atau kenapa nggak belajar jadi insinyur gitu kan ya zaman dulu kan. Rumitnya kan sama kan. Terus psikolog tuh tapi apa gitu ya, nggak jelas gitu. Nah tapi mereka sih bukan orang yang mereka cukup suportif lah gitu. Jadi ya udah serah aja gitu kan, kalau mau belajar itu yang penting benar. Profesi apa orang tua? Kalau mama di rumah, ibu rumah tangga, aktif gereja gitu-gitu. Iya. Kalau si papa itu kerja di memang kerja di swasta internasional gitu ya. Jadi foreign company gitulah. Jadi terbukanya mungkin. Jadi mungkin itu. lebih dan lebih modern lah memang si papa ini cara pemikirannya. Nah akhirnya masuk ke psikologi. Memang waktu itu cuma psikologi loh daftarnya. Jadi psikologi swastanya psikologi juga gitu. Aku ingat itu gini Bu, saya ini punya adik di bawah saya yang katanya tahun 97, berarti umurnya sekarang 42 ya. Waktu itu mau masuk psikologi itu nggak boleh sama ibu saya, karena bener tadi dikasih tahu, kan? Mau jadi apa? Ntar ketemu sama orang gila gini, terus akhirnya sekolahnya teknik industri. Sekarang jadi ibu rumah tangga, karena ya memang dia nggak punya satu passion di situ, betul. Dan TI kan sampai sekarang juga dari dulu juga favorit kan, kalau kita masuk passing grade-nya paling tinggi gitu. Tapi memang ya sayangnya itu tadi ya, mungkin akhirnya dia nggak bisa menyalurkan apa yang jadi passionnya. Nah cuman kalau waktu itu pas masuk berarti langsung tahu kalau nah ini nih ternyata selama ini yang otodidak di pojok psikologi itu ternyata bisa dipelajari. Ternyata bisa dipelajari, ternyata banyak banget ya gitu yang harus dipelajari ya gitu kan. Nah si waktu masuk langsung tahu di tingkat awal atau akhirnya ada penyesalan atau enggak? Oh ternyata lebih kayak saya dulu sekolah seni. Waktu SD sampai SMA itu buku tulis saya itu selalu di depan mata pelajaran, di belakangnya itu gambar. Guru itu sudah saya karikaturin semua, udah. Teman-teman juga udah saya karikaturin semua, gambar sampai akhirnya sekolah seni rupa disuruh gambar setiap hari. Akhirnya sempet loh ada di 1 detik saya tuh kayak, ternyata enak juga ya suruh gambar setiap hari. Kalau psikologi kuliahnya waktu itu memang passionnya akhirnya di situ dan ngerasa cocok terus. Iya sih, maksudnya belajarnya itu kan emang banyak ya macam-macamnya gitu kan, emang akhirnya milih juga kan. Kalau ada satu tuh misalnya kayak bikin research itu mah saya nggak, udah deh gitu, menyerah lah itu. Research untuk semua psikologi, bukannya harus di research kan? Kan kalau psikolog itu kan memang ada beberapa jurusannya ya. Kan kalau klinis kan yang berpraktek tuh. Oh baik. Tapi kan teori-teorinya yang berdasarkan misalnya kayak teori behavior, teori ini kan biasanya yang bikin orang-orang psikologi eksperimen kan. Betul. Nah itu kan belajar statistiknya waduh gila-gilaan kan gitu. Nah itu
Itu sih saya nggak tertarik lah. Oh, oke. Dulu ya yang penting lulus Iya. dan pandai mencari teman sekelompok gitu ya kan. Oke. Tapi kalau ilmu kayak psikologinya yang untuk klinis itu sih kalau saya dari dulu Seru sampai sekarang malah. selalu seru. Karena akan berhadapan dengan sesuatu yang selalu hampir berbeda ya. Iya karena selalu beda loh. Ya, ya, ya. Padahal mungkin kalau untuk orang-orang yang belajar psikolog yang harus data collecting, terus ketemu sama orang takut, mereka pasti akan ngerasa kayaknya salah deh masuk ke psikologi. Tapi ternyata tetap ada satu divisi di mana dia ini sebagai data collecting dan akhirnya dia melakukan eksperimen tadi ya di Iya, itu bisa. tadi. Ya. Apa itu namanya tadi? Experimental psychology. Oh, experimental psychology. Kalau yang itu tadi clinical Yang psychology. itu clinical. Terus kan ada yang social psychology juga tuh yang mempelajari apa gejolak di masyarakat lah gitu kan, perilaku manusia dalam kelompok gitu. Nah, itu mereka umumnya researcher juga gitu kan, tapi lebih ke kemasyarakatan gitu. Oke. Terus ada yang pendidikan kan. Akhirnya ambil yang tadi itu jadi psikolog di Australia. Begitu kembali ke Indonesia, berprakteknya kapan waktu itu? Begitu lulus si psikolog klinisnya itu. Itu di Indonesia, di langsung Indonesia. di sini atau waktu itu? Di sini. Maksudnya di gedung ini? Oh enggak. Oh maksudnya di mananya gitu. Pertama kali itu di Ciniru. Ciniru? Di Ciniru. Pacific Place ya? Di belakangnya. Iya, di dekat situ lah. Jadi waktu itu ada klinik sama teman-teman gitu, praktek-praktek bareng gitu ada. Terus saya sempat juga tuh waktu itu praktek di kliniknya profesor, dia dokter anak. Jadi emang klinik terpadu gitulah. Oke. Jadi praktek di situ gitu. Karena kan ada dokter anak, dokter gigi anak, ada tempat terapi gitu kan, psikolog anak ya yang gitu-gitulah. Tapi akhirnya memfokuskan kepada anak ini karena apa? Karena Queen ini kan satu pertanyaan yang akhirnya strugglingnya lebih dalam lagi ke anak itu karena apa waktu itu? Waktu itu kenapa ya ke anak ya? Adakah sesuatu yang memicu akhirnya ke situ? Atau karena ya prakteknya dulu pasiennya adalah anak-anak awalnya karena jadi anak-anak yang mengerti psikologi? Nah bisa jadi juga ya. Mungkin juga tuh saya nggak pernah kepikiran loh sampai situ. Nggak pernah men-trace back itu kenapa reasonnya? Jadi dulu itu yang saya pikirkan kenapa ngambil klinisnya itu kan waktu itu saya masih yang mayor minor kan. Jadi anak terus dewasa gitu kan. Yeah. Karena menurut saya lebih gampang gitu. Ternyata pas praktek enggak ya, ternyata lebih Iya dong, susah. karena gitu. kan pertanyaannya nggak bisa objektif kan, jawaban dari pertanyaannya si anak ini tadi. Karena anak ini dipengaruhi oleh orang banyak. Iya, makanya. Kalau orang dewasa kan begitu datang ke psikolog dia tahu dia bayar ya. Betul, makanya Dia ini pertanyaan berubah. saya ini adalah kok akhirnya malah ngambil yang lebih susah? Oh, karena saya tadinya mikirnya lebih Lebih gampang. jadi salah ya. Jadi salah gitu, tapi ya udahlah gitu. Oh, terus ya Mas Denny ya. Klien saya pertama yang waktu zaman kuliah nih. Bentar, boleh disebut nggak nih? Oh, karena praktek ilegal nggak apa-apa ya? Oh, bukan ini kuliah kan? Kuliah. Jadi beneran yang tugas belajar kan, kalau praktek kan dapat pasien dong gitu ya ibaratnya ya kan. Yang pertama itu belajar psikologi loh, seneng ya. Oh. Jadi dia udah kuliah. Kebayang tuanya kita gitu ya. Jadi dia udah kuliah nih, terus tiba-tiba mamahnya waktu itu WhatsApp. Bu, ingat nggak ya waktu itu kita yang ini gitu kan, padahal waktu itu dia sempat konsultasi lah gitu ya. Dia psikologi di Atma Jaya. Oh, dia nggak cerita waktu ketemu pertama. Jadi waktu jadi klien kan masih kecil dia. Oh, maksudnya itu ini akhirnya setelah beberapa tahun kemudian. Tapi dia tuh beneran my first client. Umur berapa waktu itu? Masih SD, umur 8 apa 7 gitu. Berarti waktu itu Bu Diana memang sudah fokus kepada psikologi anak. Waktu itu kan masih kuliah di bagian psikologi anak kan? Oh, ini masih jadi ceritanya waktu itu ada objek masih kayak penelitiannya. koas lah gitulah ibaratnya ya. Bener. Masih koas itu beneran klien pertama saya. Seneng ya, maksudnya itu ini banget loh. Buat saya itu jadi satu kayak beneran rewarding gitu ya. Iya, karena kan menginspirasi seseorang. Tapi akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Enggak sempat ketemu lagi. Jadi cuman ibunya waktu itu yang bilang ini masuk psikologi loh gitu. Jadi saya pikir ya seneng ya gitu. jadi anak kecil yang terinspirasi jadi psikolog terus kemudian menginspirasi anak kecil lagi untuk jadi psikolog itu tadi. Tapi apa sih yang biasanya akan sulit dan ya tadi anak kecil ini dipengaruhi oleh orang tua, apa sih yang kira-kira jadi sebuah benang merah yang selalu terjadi untuk anak-anak ini tadi?
Karena kalau misalnya masalahnya mereka ini adalah karena parenting, kan berarti hubungannya sama orang tuanya kan. Betul. Tapi kalau orang tuanya nggak mau merubah polanya kan, jadinya kita mau apain aja anaknya nggak percuma ya. Iya. Karena kan dia balik lagi di kondisi itu gitu kan. Oke. Beda kalau, karena kan saya juga nanganin yang kebutuhan khusus ya. Kalau Iya. kebutuhan khusus kan beda kan. Kita Iya. punya terapinya sendiri dan segala Iya. macam gitu. Nah, biasanya sih di situ tuh. Jadi kalau orang tuanya support itu cepet banget kan anaknya. Berarti harus ikut berobat orang tuanya juga ya? Teman biasanya jarang yang mau kan. Oh. Ya gitu. Kalau orang dewasa kan waktu mereka datang, mereka tahu nih mereka bermasalah, mereka harus berubah. Jadi kan Betul. mereka pasti lebih berusaha Betul. ya. Atau kalau anaknya udah remaja, orang tuanya juga tahu kalau oh ya kayaknya bermasalah, jadi harus diapain. Pokoknya mesti ada dukungan lah sebenarnya ya kan. Kalau nggak ada dukungan itu sulit gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau untuk anak, kalau bisa memang sekaligus semuanya datang atau ditangani psikolog yang berbeda tapi berkoordinasi Harusnya seperti itu. begitu. Kalau memang masalahnya dari situ, kecuali enggak ya. Kalau ya misalnya kayak abuse-nya di sekolah gitu kan, orang tuanya biasanya kita bukannya terapi tapi kita kasih kayak coaching ya gimana harus menanganinya di Oke. rumah gitu. Oke. Kalau selain yang spesial, kalau untuk anak itu yang paling sering parenting dan bullying atau apa yang paling sering? Kalau di saya kebanyakan parenting. Parenting ya. Dan parenting ini terjadi karena ketidaksengajaan atau pola menurun dari kakek neneknya kepada mereka atau bagaimana keseringannya, Bu? Keseringannya adalah kalau kitanya sendiri tuh sebenarnya punya beban ya. Jadi kita kayak punya masalah-masalah yang gak selesai, kitanya punya trauma, kita Oke. punya false belief terhadap segala sesuatu lah apapun itu gitu. Oke. Trauma bisa dijelaskan, terus kejadian yang mungkin membuat orang ini tadi berubah. Nah, false belief itu menarik. False belief itu artinya boleh dicontohkan satu kasus tanpa menyebut subjeknya. Kayak misalnya anak itu harus jadi orang yang bisa dibanggakan orang tua gitu ya kan. Tapi yang dibanggakan orang tua itu adalah apa yang menurut saya itu bisa saya banggakan gitu. Oke, kalau itu ternyata sesuatu yang ya orang itu aja nggak apa-apa. Tapi let's say kita kalau ngomong misalkan kita anggap satu etnis lah, orang-orang Chinese seperti itu. Namanya anak itu nilainya harus bagus. Dilesin pulang sekolah lesnya ada banyak sekali. Saya ingat banget dulu saya les itu tuh yang pokoknya dia harus itu nilai harus bagus. Pokoknya akademik lah gitu dan ya. diamini oleh jutaan orang loh. Terus gimana cara merubah false belief seperti itu? Nah itu dia makanya. Nah Berarti itu. kan itu kayak ngelawan tsunami kan? Iya, nah makanya jadi kebanyakan lah makanya masalahnya nggak selesai kan anaknya ya. Jadi kita misalnya dia stres nih di sekolah, kita terapi nih, terus tapi tetap aja gitu kan dikasih Pola yang beban, sama tetap ya udah dilakukan. balik lagi gitu ya kan. Iya. Makanya ini satu hal yang struggle-nya di situ ya dan Makanya terjadi. banyak yang nggak selesai gitu kan masalahnya ya. Dan terjadi gara-gara itu tadi ibu nganggap ini lebih mudah ternyata Nah ternyata susahnya ya. Oke, kartu kedua. Nine of Cups. Nah, sesuatu yang kayak ya tadi ini sebenarnya nyambung dari sini. Sesuatu yang kayak ini tadi tuh sesuatu yang kita sukai dan ternyata lebih susah tapi tetap kita sukai. Nah, yang di Indonesia ini akhirnya belajar tentang apa magisternya? Yang Indonesia tadi tuh klinis anak dan klinis dewasa. Berarti kalau yang itu adalah untuk keprofesiannya menjadi psikolog. Kalau yang di Australia itu adalah training and development untuk nakes. Malah untuk nakes ya. Kalau yang di sini malah yang sekarang ini praktek ini tadi. Tapi masih sering saya lakukan juga. Saya kan senang ngasih training tuh, makanya saya masih suka ngasih training. Nah, apa yang berbeda dengan MS dan klinik yang sebelumnya? Sebelumnya tuh yang mana? Ya, itu MS juga atau bukan yang di Ciniru dan setelahnya mungkin? Gini, kalau saya bandingin sama saya kan ada satu lagi nih ya klinik ya Discovery Zone di ada juga? Di Di mana Pluit, itu? di Muara Karang. Oke. Itu fokusnya anak emang. Yang Ciniru juga waktu itu gitu. Oke. Anaknya ini yang spesial atau anak yang tadi itu masalah parenting dan hal Semuanya. Sebenarnya emang klinik untuk anak dan kita punya kelas untuk anak kebutuhan khusus. Oke. Jadi itu part of aja sih anak kebutuhan khususnya. Tapi untuk basically untuk semua anak lah gitu. Ya. Kalau yang di MS kan kita nanganin yang anak dan yang dewasa. Jadi nggak cuman masalah-masalah psikologis tapi ada pengembangan diri juga. Baik. Contohnya apa kalau yang dewasa itu, Bu?
ada praktek biasa, kalau mau konseling dan sebagainya, Yes. tapi kita juga ada konsultasi untuk coaching leadership misalnya. Terus kita juga ada kelas-kelas untuk public speaking. Dan itu nggak buat anak-anak saja? Bisa aja, untuk siapa aja kalau itu. Untuk semuanya? Untuk semuanya. Jadi karena kami percaya bahwa kan gimana pun juga orang harus berkembang ya. Iya. Betul. Jadi harus selalu ilmunya harus ditambah, soft skillnya juga harus diasah Ya, gitu. apalagi dengan seperti sekarang ini, semuanya Zoom. Itu kalau istilahnya dulu kita sekolah itu yang nggak suka duduk di paling depan bisa duduk di belakang. Kalau Zoom sekarang semuanya duduk Semua di depan, iya. Terus kalau suruh presentasi, ya udah presentasi nggak bisa ngumpet. Jadi artinya memang keperluan untuk public speaking, untuk membuat satu speech atau satu presentation itu satu hal yang memang kayaknya bukan jadi satu special skill lagi, tapi substantial skill yang harus dimiliki semua orang. Bener, udah life skill ya. Iya, karena kalau enggak ya mereka nggak akan bisa meeting, nggak akan bisa koordinasi teamwork dan sebagainya. Tapi memang setelah pandemi ini kasus-kasus semakin beragam atau sama atau intensitasnya semakin ramai atau bagaimana? Kalau 2 tahun ini, Bu. Kalau masalah apakah jenisnya gitu ya, jenis gangguannya itu berbeda atau enggak, itu enggak. Tetap ada sama. Maksudnya itu bisa kan depresi, dikategorikan anxiety, ya. Kan masalah makan kayak gitu-gitu tuh modelnya masih sama. Jadi artinya enggak ada, saya belum nemu ada gangguan lain gitu lah. Tapi intensitasnya jauh. Capek banget loh Mas Dani dulu ya, kalau misalnya kita praktek nih 3-4 orang gitu ya, tatap muka udah gitu ya. Sekarang nih 2 aja, aduh ngos-ngosan banget loh. Karena memang intensitasnya lebih berat. Jauh lebih berat, dan mungkin karena kitanya juga lebih berbeban kan ya sekarang ya dibandingin waktu itu gitu kan. Betul. Artinya perubahan ini memang membawa beban ke banyak orang semua ya. orang, iya. Dan ini satu hal yang memang kalau boleh dibilang ya dialami oleh psikolog-psikolog yang lain juga ya, Bu ya. Iya, termasuk. Biasanya kita juga kalau ngumpul-ngumpul psikolog, aduh stres ya gitu. Karena kan kalau kita kan dulu juga misalnya mau, kita perlu nih refreshing kemana kan juga lebih mudah ya daripada sekarang kan. Sekarang kan juga banyak ya nggak semudah dulu lah gitu kan. Artinya refreshing itu sebenarnya juga bisa mereduce atau meredam si anxiety, terus depression itu tadi. Dan membuat orang sebenarnya ya dengan biaya yang sama daripada ke psikolog, dia mendingan dia liburan seperti itu ya. Nah itu tuh dua mata pedang tuh. Gimana coba diceritakan? Menarik ya, gini, jadi rupanya yang kita temuin nih sekarang ini ya, kenapa masalah orang intensitasnya jadi jauh lebih berat? Karena dulu si liburan dan segala macam ini atau kegiatan-kegiatan lain ini itu ngedistract. Jadi sebenarnya masalahnya ada kan, tapi karena kita bisa ngumpul pulang kantor, kita bisa short getaway, kita bisa keluar negeri kapan aja, nggak usah karantina lama-lama gitu kan. Masalah ini jadi nggak diselesaiin, ditaruh aja di bawah karpet. Sebenarnya itu sama kayak orang minum minuman keras, alkohol. Lupa aja sesaat. Masalahnya tetap ada di situ. Masalahnya ya di situ gitu kan. Kadang-kadang nambah lagi gitu. Bener. Nah, jadi begitu kita itu harus di rumah dan nggak bisa ngedistract, keluar semua kan. Bener. Ya, teorinya tuh betul. Saya jumpain beberapa teman itu ada yang susah tidur, Bu. Susah tidurnya tuh beneran sehari itu cuman sejam, 2 jam, bahkan bisa nggak tidur sama sekali. Datengin dokter, dicek pulse semuanya, tekanan darah sehat. Nah, tapi setelah seminggu ya pasti berubah karena nggak tidur itu tadi. Dan kalau ditanya ya dia nggak bisa description ini yang mana karena mungkin terlalu banyak ya. Itu berarti memang sesuatu yang selama ini disimpan. Tapi karena nggak ada distractionnya, terus kemudian itu muncul satu persatu, kadang barengan. Iya. Lebih nggak enak kan kalau muncul semua gitu. Betul. Kan ya. Kalau seperti itu berarti kan, nih mohon maaf kalau saya bukan menyamakan, tapi kan berarti sama kalau kayak ini berarti psikolog ini kan seperti seorang interior dekorator yang ruangan yang berantakan datang terus harus menata pada tempatnya. Itu berarti kan semakin luas ruangannya dan permasalahannya dan makin acak-acakan gitu. Iya. Terus kesulitan seperti itu akhirnya bisa ditanggulangi dengan apa, Bu Diana? Maksudnya sebagai si psikolognya ini tadi yang mendapatkan pasien dengan jenis seperti itu. Udah gitu, yang biasanya kita tatap muka, tadinya banyak psikolog termasuk saya yang merasa bahwa yang namanya praktek itu harus tatap muka.
Karena kan kita harus ngeliat orangnya, Betul. harus ngeliat gesturnya, Betul. ya kan, Betul. harus ada pendekatan dan bla gitu. Betul. Tiba-tiba nggak boleh kan? Betul. Kan psikolog ini juga paling terakhir yang boleh praktek tatap muka kan? Pesulap juga sih. Iya, terus. Dokter gigi lebih nggak boleh Oh lagi iya, kan? lebih kasihan lagi tuh. Gitu. Terus kita kan jadi bingung nih, Iya. ini mau praktek lewat apa nih gitu kan? Jadinya nggak optimal. Nah, dipikirnya begitu. Ternyata Ya namanya manusia itu ya kan harus berusaha ya. Ternyata Iya. bisa kok. Dan sekarang ada beberapa hal nih buat yang depresi. Online itu ternyata jauh lebih efektif. Karena dulu nih waktu kita masih praktek biasa itu mereka sering cancel. Karena kan kalau orang depresi itu energinya low banget. Kan even kan kadang iya. mereka bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Iya, betul. Betul. Nah sekarang dengan online kan tinggal pakai handphone kayak pakai Iya, komputer iya, dia iya, sambil bisa. tiduran aja nggak Betul, apa-apa gitu ya, betul. dia nggak harus keluar. Tadi saya pikir kan karena cuma segini, berarti kan dari tadinya misalkan 100% ini kan cuma 20% kan? Distractionnya malah lebih dikit loh. Oh, oke. Sebagai orang pengamat yang suka ngeliat baju gitu ya, saya nggak ngeliat kalau jamnya bagus ya mas gitu. Sebagai psikolognya pun itu bisa lebih fokus berarti. Karena kelihatannya mukanya aja kan. Oke. Jadi semua ekspresinya tuh ketangkep justru. Oh. Kalau tatap muka kan gini pakai masker lah, Iya, ntar ada yang pakai face shield tuh lebih Iya, nggak kelihatan lagi ya gitu. Udah Ini berarti bukan clinical psychological juga dong. Berarti ini masuknya eksperimental juga karena kan sesuatu yang baru. akhirnya Iya. harus nyoba gitu kan. Iya, Terus karena- belajar terapi-terapi juga yang bisa kita lakukan online gitu. Loh, terapi online berarti bagaimana kita bisa mengutilize sesuatu yang kan kita nggak tahu nih dia di suasana apa, misalkan lagi begini di situ ada TV nyala, anaknya lagi ini, suaminya lagi kerja di seberang terus atau kita memang sudah enclose dulu kayak minta dia ada di ruangan tertutup Iya, dulu atau iya. bagaimana begitu ya? Even kayak suaranya kan mesti jelas Betul, gitu ya. betul. Internetnya jangan putus-putus kan kalau enggak. Betul. Jadi memang udah dibilangin dulu sih harusnya tuh Oh. gimana dalam suasana apa gitu. Tapi ini yang menarik tadi, saya baru kebayang kalau pandemi ya pasti merubah. Tapi kan ya what doesn't kill you makes you stronger aja ya. Bener ya? Ya memang begitulah kenyataannya ya. Bisa kok ternyata gitu. Ini satu hal yang saya baru nyadar kalau Bu Diana tadi nggak cerita, iya ya semua orang itu kena dampak. Apalagi dokter gigi itu paling kasihan tuh, buka mulut kan keluarnya dari situ semua. Makanya kan jadi kan udah paling akhir tuh boleh Iya, praktek bener, gitu bener. kan ya. Oke, The Hermit. Nah, kita bicara tentang psikologi yang mungkin kalau saya bilang ya, psikologi itu sebenarnya kan tetap itu, tapi orangnya evolve. Permasalahannya mungkin beragam, tapi sebenarnya itu saja. Nah, yang ingin saya di sini soroti itu kayak begini. Banyak sekarang itu remaja-remaja yang mereka tuh klaim punya mental health, oke. Atau kalau enggak mereka bilang mereka ini memiliki yaitu tadi, aduh jangan-jangan gue ini bipolar, nah, atau apapun itu tadi yang mereka klaim seperti itu. Just because mereka ini kayak ngerasa, duh kok ini pesaing gue, ini cewek yang gue sebelin udah beli iPhone 13, gue kok belum, terus dia akhirnya stres kayak gitu. Padahal sesimpel ya seperti itu gitu loh. Ini kalau Bu Diana melihat seperti ini kan satu hal yang akhirnya ya seiring dengan berjalannya waktu itu benar mental health atau ya memang mereka ini aja gitu loh. Ya apa namanya? Ya iri aja atau apapun gitu. Kalau menurut Bu Diana gimana? Kalau dari pengalaman nih ya sama ini ya bisa dua-duanya sih. Karena kan gini anak-anak Gen Z kan berarti ya. Iya. Mereka kan. Betul. Gen Z itu kan sangat concern sama mental health issue. Betul. Jadi sekarang itu tuh saya sering loh dapet DM-an Instagram. Mereka minta konsul. Jadi bukan orang tuanya nih. Iya. Jadi mereka yang Bu, Miss, Tante, apalah gitu ya manggilnya. Mereka tuh sopan-sopan loh. Jadi Mereka sudah aware berarti. iya, aku boleh konsul nggak? Nanti aku bilang sama mama. Dan mereka ngerti kalau mereka harus konsen apa segala Oke. macem gitu. Oke. Ya udah nggak, ayo gitu kan, nggak apa-apa. Nanti baru ibunya kontak gitu. Biasanya ini anaknya pengen ini gitu. Nah kalau dari yang emang nge-DM itu sih kebanyakan emang mereka punya masalah lah. Nah cuman ya itu masalahnya karena
tadinya kesimpan di bawah karpet kan, karena kan pulang sekolah bisa main. Bisa nggak ketemu orang tuanya. Terus sekarang tiba-tiba muncul semua gitu. Dan Gen Z ini nih sebenarnya walaupun mereka sangat tech savvy, mereka tuh orang yang appreciate ketemu in person. Makanya 2 tahun di kayak di rumah gitu ya, apa sih namanya, online school kayak gitu, itu bikin mereka sangat stres. Saya pikir mereka itu karena sudah canggihnya teknologi, ya udahlah ya. Malah lebih happy gitu ya. Pacarannya udah pakai ini aja video call kayak gitu. Tapi ternyata mereka lebih itu ya longing for ini ya. Mereka itu lebih people person dibanding milenial. Gitu, jadi makanya mereka lebih stres tuh, nggak ketemu orang gitu. Sebenarnya sama kayak orang tuanya kan Gen X ya, kalau ini kan gitu. Kita Gen X. Kita gitu kan, kalau nggak ketemu tuh kayak gimana gitu ya. Cuman ya ini mau nggak mau aja gitu ya, karena kita kan udah melewati berbagai macam hal ya Gen X ini kan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Nah, memang kan hasil penelitiannya kan dibilang banyak nih anak remaja yang stres gitu kan, depresi. Salah satunya sih karena itu, karena mereka memang orang-orang yang seneng ketemu in person terus tiba-tiba enggak gitu. Jadi akhirnya bisa jadi overthinking ya kan. Terus ya jadi lebih sulit rasanya, mereka kepingin main nanti dimarahin sama orang tuanya gitu ya kan. Terus mereka ngeliatnya itu lagi kan, nggak semua orang tua juga bisa berkomunikasi dengan seru kan sama anak remajanya gitu kan ya. Bete lah mereka gitu, atau emang tadinya ada masalah tapi nggak kerasa sama mereka, sekarang baru kerasa karena mereka di rumah nih 2 tahun gitu. Jadi mereka lebih aware ya tentang si mental health. Mereka memang lebih aware. Dan biasanya kalau seperti itu akhirnya ya ketemu konsultasi. Permasalahan paling seringnya selain tadi itu mereka pengen meet in person itu apalagi kalau di mereka? Banyak sih yang sebenarnya masalahnya sama kayak mereka ngerasa Gen X ini kan agak keras ya. Maksudnya kan kalau kita gini, dulu kita juga kayak gitu nggak apa-apa loh gitu ya, dibully ya itu ya. Makanya kadang-kadang itu suka agak nggak bisa ngerti perasaan anaknya gitu, kayak you just have to be strong gitu, jangan cengeng deh gitu kan. Nah itunya kan bener lah ya, jangan cengengnya, tapi kan cara ngomongnya kan harusnya agak beda gitu ya, karena kan pengalamannya anak-anak kan juga beda. Nah yang memperlakukan anak-anak seperti itu kan kita juga gitu kan, yang sekarang apa-apa mereka diprotek, apa-apa mereka diantar jemput, kita kan dulu enggak gitu ya, kan beda gitu. Jadi kadang-kadang suka lupa lah orang tuanya gitu. Jadi yang salah Gen X juga ya sebenarnya. Biasanya kan kalau ada masalah sama anak ya nggak jauh-jauh dari orang tua lah kan yang ngurusin kan orang. Sekarang Gen X yang bermasalah juga banyak ternyata. Oh ya, masalahnya apa? Hubungan sama orang tuanya. Sama baby boomers. Sama di atasnya lagi ya baby boomers. Pokoknya sama orang tuanya. Jadi rupanya banyak banget Gen X yang ngerasa bahwa kayak tadi tuh disetir itu loh. Oh iya, ya memang kita dulu kan selalu di bawah bayang-bayang orang tua. Nggak boro-boro ya kan, nggak boleh ngelawan gitu kan. Bahkan kan ini dilihatnya kan kayak misalkan buat orang yang usianya kepala 4 gitu, kesuksesan itu masih harus sama kayak orang tua dulu. Ya pakai jamnya harus Rolex ya kan, bajunya kalau santai Lacoste ya. Kalau ternyata sukses lagi ya LV ya kan. Ada standar. Ya tapi kalau Gen Z, kita lewatin milenial ya. Gen Z ini kayaknya kalau sama malah mereka nggak mau. Bener banget. Mereka maunya sesuatu yang beda. Harus unik. Terus udah gitu ada isu lingkungannya lah. Nah, gitu kan. Ini sesuatu yang kalau saya bilang ya, oh memang ternyata setiap zamannya itu punya kecenderungan psikologi tertentu. Makanya kalau X itu FOMO-nya terhadap barang. Betul. Kalau yang Z ini FOMO-nya kan terhadap experience. Betul. Nah, karena experience yang dia dapat dari orang tuanya itu nggak sesuai, makanya kan mereka komplain kan. Gitu jadinya. Ini nih yang biasanya suka menjadi gesekan gitu. Kerasnya sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan caranya harusnya beda. Nah buktinya sih kita juga bermasalah kok sama orang tua kita gitu kan. Cuman kita aja nggak ngaku aja. Nggak ngaku, cuman kita ya udahlah gitu ya. Iya saya ngalamin kok, di mana anak-anak Gen Z ini waktu ditanya kayak kamu nggak ini nih nabung nanti buat beli mobil atau rumah gitu. Mereka enggak, dipakai buat jalan-jalan. Karena jadi experience. Iya, buat mereka itu achievement adalah udah traveling backpackeran di Nepal atau jalan-jalan ke India atau menemukan ini di Hawaii seperti itu. Dan
Padahal kalau kita dulu boro-boro kita keluar negeri mungkin umur 30-an setelah kita punya semua. Karena kan harus punya rumah, harus Yes. punya mobil Yeah, ya kan, harus yeah. punya ini itu dulu Yeah. baru jalan-jalan. Nah ini masalahnya Gen X kan, jadinya Betul. banyak yang stres tuh sekarang karena nggak tahu bagaimana caranya melakukan stress management Ya, gitu. betul. Ini sesuatu yang unik dan menarik. Jadi memang akhirnya orang tua saya berarti salah, nggak bolehin anaknya sekolah psikologi karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak akan pernah berubah. Ya manusia kan pasti feelingsnya akan seperti itu. Iya. Kalaupun ternyata berbeda ya kita kategorikan spesial, ada penelitiannya lagi. Dan nggak harus jadi psikolog klinis kan gitu Iya, ya kan bisa iya. kepake di segala jenis kehidupan kan. Bener banget. Seru ternyata. Oke, kartu yang keempat. Ten of Wands. Tentang cita-cita, tujuan, harapan. Selama ini Bu Diana berarti kalau saya bilang berarti udah 20 tahunan berkarir sebagai seorang psikolog. Apa yang selain tadi loh anak yang pernah jadi pasien tiba-tiba jadi psikolog juga, apa yang menjadi achievement dan apa yang belum tercapai? Oke. Apa yang jadi achievement itu adalah Mungkin ini dari sesuatu yang simpel dan buat orang lain emang selalu remeh kecil-kecil gitu. loh. Setiap habis praktek terus orang yang ngerasa terbantu atau setiap kali habis ngasih training terus orang-orang mendapatkan sesuatu yang Penemuan sesuatu yang itu kan seneng banget ya. ya. Karena ya membuat hidupnya dia jadi lebih berarti buat dia lah gitu. Kalau ininya yang kira-kira belum tercapai, apakah pengen Banyak punya banget ya, klinik Ulan. yang lebih besar? Ya yang inilah. Siapa tahu kalau ada yang denger di sini mau bermitra apa. Yang belum tercapai itu adalah sebenarnya kalau dari sisi klinik saya pengen bikin tuh emang beneran sesuatu yang lebih kayak well-being centernya tuh lebih gede, lebih terintegrasi dengan lebih banyak bidang gitu karena kan psikologi nggak cuman sendiri gitu ya Yes. karena kan ada kesehatan fisiknya Yeah, juga yeah. ya harus olahraga juga orang kalau bisa terintegrasi kan akan lebih bagus tuh. Berarti orang akan lihatnya ini bukan kayak klinik yang orang kalau bayangin klinik itu kan datang ketemu resepsionis, booking, masuk ke ruangan di mana nanti kita akan face to face atau kalau enggak side by side dengan siapapun Kayak lagi terapisnya sakit itu. banget gitu ya. ya. Iya. Nah, mungkin jadi kayak yang kalau di Kemang ada yoga. Atau pengen tuh kayak gitu ya. gitu karena harapannya jadi kalau misalnya ini ya idealnya gitu tuh saya tuh pengen psikologi itu sebenarnya jadi gaya hidup ya karena kan kita emang harus kenal kita itu siapa. Betul. Kita harus tahu gimana handle kita sendiri, kita harus bisa kenal orang lain juga gitu kan. Ke psikolog itu kan enggak cuman sekedar kalau kita udah kenapa-napa terus berobat terapi gitu kan udah bermasalah dong. Betul, berarti betul. Gitu kan udah nggak ketolong sama teman-teman yang padahal kalau mau curhat ya ke temennya aja gitu kan. Bagusnya kan sebenarnya adalah psikologi itu kayak orang hidup sehat lah gitu ya, sehat nggak cuma fisik tapi sehat secara mental juga gitu. Sama kalau untuk yang kebutuhan khusus kayaknya di sini nih memang belum ada ya, nanti kedepannya anak-anak terus ngapain gitu. Saya sih ngelihat dengan kelas-kelas kebutuhan khusus ini orang tuanya kan bingung loh kan, kesian banget ya maksudnya. Betul. Terus setelah mereka besar mau ngapain ya, gitu. Karena mereka nggak dapat pengajaran karena ya orang tua mereka ngajarnya kayak kebanyakan orang kan. Pas ketemu ini mereka gitu harus belajar lagi. Iya, dan kita kan ya kita juga negaranya masih berkembang. Betul, masih juga. ke yang nggak berkebutuhan khusus saja masih belum sulit gitu kan. Nah, mereka nih gimana gitu. Jadi nah itulah gitu yang kayaknya jadi PR juga ya, apa ya yang bisa kita lakukan nanti kalau mereka udah dewasa terus gimana gitu ya. Kalau itu kayaknya juga jadi permasalahan di negara-negara berkembang yang lain ya. Beberapa negara maju pun juga masih belum menemukan satu sistem yang bagus untuk itu. Mau diminum? Ini yang menarik ini, kita harus terakhir. Itu emang pas terakhir atau gimana? Oh, makanya enggak, ini kartu ini Knight of Wands itu tentang satu upaya berhubungan dengan cita-cita. Sudah terkumpul semua, tapi kita berusaha untuk ya tadi tetap memperjuangkan. Tapi di perjalanan kita tetap merasa
oh ini tujuan saya, walaupun yang ada di perjalanan itu mungkin nggak seindah yang kita bayangkan. Nah tapi ini saya nggak nanya sebagai interviewer, tapi saya menanyakan sebagai seorang mungkin Bu Diana ini seorang expert, psikolog. Nah ini kan lagi viral itu anaknya almarhumah Vanessa Angel. Ada namanya Gana, Gana Sky itu kalau diketik itu viral sekali. Nah, si Gala ini itu saat ini sedang jadi perbincangan karena kedua kakeknya ini memperebutkan hak asuh. Asuh dan perwalian. Kalau asuh sebenarnya kan harusnya berdua ya. Tapi perwalian itu sesuatu yang akan perwalian ya harus seseorang yang akan bisa nanti mewakili kalau dia itu sekolah, iya dan sebagainya sampai akhirnya akhirnya dia nanti memiliki ya satu otonomi atas dirinya sendiri. Nah, jadi permasalahan adalah karena kakek yang satu ini mengklaim bahwa ya ini tuh sesuatu yang harusnya mereka urus, yang satunya itu di yang lain. Nah, jadi mereka berdua ini saling berebut, terutama saat ternyata Gala ini jadi populer dan terus kemudian kayak kemarin itu bikin donasinya tuh hingga sampai 2,3 miliar uang terkumpul hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dan yang lebih luar biasa ini orang-orang yang ngasih itu bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang mungkin bahkan kondisi sosial ekonominya lebih rendah tapi memiliki empati untuk membantu itu tadi. Nah di luar apakah ini betul atau tidak dan sebagainya, saya cuma ingin menyikapi satu hal di mana kalau kita dulu Gen X itu kan kalau kita berbuat sesuatu, kalau cowok misalkan dulu nembak cewek terus gak diterima, kitanya malu tapi ya udah gak ada saksi nih. Kalau sekarang sosial media kan menyimpan semua nih. Dan bullying itu atau hal-hal yang ya semacamnya ya, saya gak fokus kepada bullying ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu ada di sosial media and will stays forever. Iya benar. Nah kalau menghadapi seperti itu, saya cuma bayangin nanti si anak ini Gala ini 10-15 tahun lagi jadi seorang pria umur 17-18 tahun melihat yang terjadi di masa lalu regarding of himself ini tadi, kalau menurut Bu Diana ini kedepannya itu psikologi ini tuh akan seperti apa sih, evolvingnya itu akan bagaimana? Itu menarik loh ya urusan sosial media ini ya, berarti kan bisa terjadi adalah orang-orang itu antara luka lamanya kebuka lagi atau bukan kebuka lagi, nggak pernah ketutup kan, karena kan benar juga ya sama kayak ini nih, maaf saya potong, saya juga baru belajar dan mengalami setelah ibu saya meninggal dunia. Jadi pas ibu meninggal dunia itu saya rasakan sekali, saya jauh, ibu saya nggak ada waktu saya di Bandung, ibu di Tulungagung Jawa Timur meninggal dunia, saya nggak sempat menemani. Pas pulang sampai di rumah saya itu ketemu dengan orang yang berziarah selama 1 bulan ke depan. Meninggalnya kenapa? Nah setiap saat saya bercerita itu saya sedih. Setiap cerita saya sedih. Sampai akhirnya saya mengerti bahwa next time kalau ada seseorang meninggal kita nggak usah nanya itu. Iya. Tapi kita omongin masa depannya aja. Betul. Iya. Nah ini kan satu hal yang akhirnya evolve ya Bu ya. Ternyata ya nggak usah pergi ke psikolog untuk mengerti hal seperti itu. Dan ini akhirnya nanti muter. Mental health itu jangan-jangan terjadi ya karena sosial media, karena gadget itu tadi. Kenapa kok Gen X udah ini terjadi tuh sekarang? Iya kan? makanya. Kenapa Gen X ini berbeda? Karena kita dulu nggak terus tiba-tiba ngelihat di sosial media ada barang ada 12 terus kita pengen belanja nggak punya duit, terus akhirnya cewek terus kemudian ya udah nggak apa-apa lah, cuman nemenin om cuman disentuh-sentuh doang aja, nggak, yang penting nggak ke tempat tidur. Akhirnya itu kan sesuatu yang jadi ini kan psikologi ini never ending learning gitu, terus seperti itu. Menurut Bu Diana bagaimana itu? Mestinya tuh nanti akan ada loh tuh psikologi sosial media, handling pasti ada nanti. S3-nya mungkin begitu. Saya tuh kalau lebih tertarik ini ya pengembangan perempuan ya. Memang iya, tapi jadi gini Ibu, kalau saya pribadi ya, misalkan Ibu nanya kenapa saya jadi seorang tarot reader ini tadi, ini pun mungkin saja di dalam diri saya dulu sebenarnya salah sekolah, harusnya psikolog. Masih nggak terlambat Mas Edi, nggak ada kata ya, terlambat, makanya. bisa belajar. Oke. Nah
Karena saya akhirnya merasa bahwa untuk menyelamatkan dunia, yang harus diselamatkan tuh ibu-ibu. Iya, benar. Karena letak anak-anak dan semuanya itu ada Di situ. Nah makanya saya seperti ini, saya pun buka praktek, itu lebih kepada ini ibu-ibu ini, apalagi di negara Asia ya, mereka tuh nggak bisa cerita. Mereka nggak cerita aja, hidupnya diceritain sama orang lain, sama tukang sayur, tetangga dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka itu rela sampai saya kaget, membooking satu sesi yang nggak murah, dan mereka itu hanya demi dia tuh bisa cerita. Saya biasanya buka kartu itu bisa sampai 9, sampai ke 20, 30 kartu. Itu kartu ketiga dia yang banyak ngomong akhirnya. Dia nangis berderai, dia emosional di situ. Tapi setelah selesai, saya dapat satu rating kepuasan yang karena ya dia ngerasa, iya mas, saya ngerasa happy karena saya nggak kenal, mas juga nggak akan ngejudge saya. Dan ini semua saya bisa lakukan dengan free, maksudnya dengan lepas gitu seperti itu. Nah tapi balik lagi itu tadi, pertanyaannya adalah ini nanti akan terus berkembang. Betul. Dan kejadian-kejadian kayak seperti itu artinya karena tetap ada di situ. Bullying kalau dulu Gen X itu misalkan kita dibilang, wah dasar lu apa seperti itu kejadian saat itu dan hilang. Kalau sekarang bisa. Terus, iya, betul. Nah itu apa nggak PR nanti psikolog-psikolog ini tadi? Iya. Pasti makanya akan ada tuh ya gimana kita, mungkin nanti akan ada kayak bagaimana terapi untuk nggak cuma sekedar menghilangkan nih, menghilangkan trauma, tapi dealing with continuous reminder gitu kan. Jadi sampai satu saat di mana pada saat kita ngelihat berita itu, ya udah itu udah lewat. Oke. Itu berarti acceptance atau kita akhirnya ignoring atau bagaimana? Bagusnya sih acceptance ya. Acceptance ya. Karena udah selesai kan, maksudnya udah selesai. Di saya kasusnya ini udah selesai. Dia memang akan ada terus gitu. Ya kan karena beritanya nggak bisa dihapus gitu misalnya gitu. Dia akan ada terus. Jadi ya udah gitu. Tapi ini saya yang dulu. Nah, uniknya lagi nih Mas Denny, berarti kan bukan cuman kita ya yang mengalami kan, yang harus belajar tentang itu. Tapi orang lain. Misalnya nih tiba-tiba nih saya mau ketemu nih gitu ya sama Mas Denny urusan apa gitu. Terus saya lihat nih sosial medianya, wah dulu berantem ini itu. Betul. Kan saya jadi punya judgement nih ya gitu. Padahal kan itu udah lewat semua kan. Ya ini dari sisi orang yang lainnya. Berarti kan kita juga harus bisa membuat orang lain ini nggak terlalu terpengaruh. Jadi nggak bias gitu kan judgementnya terhadap apa yang dia baca. Mungkin itu jadi reference. Tapi nggak ada duluan sebelum kita memang ketemu sama orangnya gitu. Betul. Makanya ini kan sesuatu yang ya gimana ya, sesuatu yang kalau boleh kita bilang unik dan butuh satu kondisi tertentu. Benar. Sama satu lagi Mas, belajar konteks. Oke, itu sesuatu yang menarik. Tapi untuk menyederhanakan itu gimana? Karena orang ini kadang-kadang karena kalau orang tidak mempelajari konteks, mereka akan mengeneralize semuanya. Karena kan kalau misalnya gini, si ini berantem masih ini, hari itu yang terjadi apa gitu ya kan? Betul. Kalau kita ditempatkan di sepatu yang sama, kita akan melakukan hal yang sama atau mungkin enggak, lebih. Kan? Atau apa gitu yang kita lakukan. Kan bukan berarti orang yang berantem sekali hobinya berantem gitu kan. Konteksnya kan beda. Nah, belajar konteks ini nih sebenarnya adalah pelajaran dari anak itu masih kecil. Karena dia harus belajar untuk mengalami, dia harus belajar mengerti sebab akibat, dia harus terima konsekuensi supaya dia bisa ngerti konteks gitu. Jadi akhirnya kan pendidikan tentang cara berpikir itu juga nantinya jadinya harus jadi penting tuh, nggak sekarang kayak sekedar ngafalin gitu kan. Karena kalau kita tidak memberikan itu Bu, yang saya takutkan anak-anak ini akhirnya menemukan dan meng-create kenyamanannya sendiri. Sama seperti tadi dengar orang tuanya berantem, dia masuk ke kamar mandi terus dia baca majalah. Dan kadang kenyamanan ini adalah sesuatu yang kalau ini sesuatu yang gak akan merubah dirinya menjadi sesuatu yang permanently different. Benar. Kalau ternyata ini merubah, terus karirnya yang harusnya dia itu baik, terus harus ternyata belok atau kalau nggak berhenti, atau lebih parahnya lagi ya snap ya, berarti gangguan jiwa ya, atau jadi gila ya, atau apa ya, kalau dibilangnya apa sih kalau kita ngomong jadi hilang ingatan ya.
bisa bisa mengalami gangguan kejiwaan lah gitu ya. Atau gini, kelihatannya biasa aja tapi banyak luka batinnya nih. Terus dia ngedidik anaknya dengan cara yang salah gitu kan. Berarti kan bakalan bergenerasi-generasi nih. Iya, betul. Urusannya. Betul. Nah, kalau yang seperti itu tadi berarti datangi itu bisa datang ke klinik-klinik seperti MS ini juga ya? Bisa ke psikolog itu bisa. Jangan suka mendiagnosa diri sendiri dari sosial media karena itu nggak ada konteksnya kan. Betul. Kan ya emang betul gitu, orang anxiety gejalanya ini, depresi gejalanya ini, tapi kan ada konteksnya. Betul. Nah, artinya kalau orang-orang seperti ini Bu, mereka itu kan ketakutannya sama kayak tadi itu, aduh nanti kalau datang ke psikolog dikira udah gangguan jiwa atau kegilaan atau apa. Padahal sebenarnya enggak ya. Itu konsultatif ya, bisa orang datang. Iya, bisa buat apa aja kok gitu. Nah, itu juga jadi perubahan sih dari pertama kali saya praktek gitu ya. Orang masih takut sampai sekarang mau nikah aja suka konsul duluan tuh. Buat ngelihat saya karakternya kayak apa ya. Pasangan karakternya kayak apa. Jadi kita kemungkinan masalahnya ada di mana nih gitu. Jadi kan kita bisa perbaiki dulu sekarang. Ibarat kayak health check up lah gitu kan. Iya. Menarik, ternyata ada luas banget dan itu sesuatu yang juga kalau dibilang ya sebenarnya dibutuhkan semua manusia ya. Bahkan kalaupun orang ini nggak ada gangguan jiwa, ya better kalau ternyata dicek dulu kayak tadi mau nikah terus ternyata nanti yaitu satu keluarga misalkan ini orang gajian yang ininya pengusaha terus nanti pas nanti gimana gitu ya kan, ini pengusaha dapat duitnya nggak tentu, ini yang panik akhirnya jadi berantem. Gimana kita memandang masalah kayak gitu-gitu kan. Dan ya kalau ke psikolog itu ya sama lah kalau misalnya orang datang ke Mas Denny kan kita melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Betul, membantu mereka. Nah, pesan untuk anak-anak dan terutama wanita yang di sini mungkin mereka merasakan bahwa ya itu tadi apa yang mereka nggak ngerti sama diri mereka, atau kadang mereka ini ya tadi hal-hal yang tadi Bu, ada nggak sih satu urutan yang harus dilakukan? Tadi kan kayak ada acceptance atau konsekuensi. Kadang-kadang kita itu nggak nyadar. Mungkin tadi itu diajarkan ke anak-anak yang kecil ya, bahwa seperti itu nggak boleh. Nanti kalau melakukan ini akibatnya ini. Konsekuensi itu apa dan sebagainya. Cuman karena nggak pernah diajarkan, kita sampai dewasa akhirnya merasakan sesuatu yang hidup ini kayak nggak benar. Padahal kita cuman nggak tahu aja bahwa itu adalah, misalkan ya tadi itu orang kok ngerasanya kayak aku ini kok di-reject terus sih sama orang-orang. Aku ini kok ngerasain kalau orang-orang tuh nggak suka sama aku. Terus merasa sampai akhirnya mereka muncul suicidal dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat, loh ini orang suka loh, orang baik-baik aja dan sebagainya. Contohnya ya saya nggak meringankan ini ya. Vokalisnya Linkin Park itu, Chester Bennington itu. Itu orang nggak tahu kalau ternyata dia depresi terus akhirnya bunuh diri. Nah, agar hal itu tidak terjadi sampai di titik itu dan mengetahui bahwa profesi psikolog ini sebenarnya juga ya udah datang aja, ngobrol dulu aja. Apa yang ingin disampaikan Bu? Kalau misalnya kita mau terus berkembang dan hidup ini kayaknya lebih indah gitu kualitasnya dan bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik gitu. Kenali diri dulu, itu yang paling pertama deh. Kenali diri. Makanya ini mungkin yang kita butuh bantuan orang ya. Kalau misalnya kita emang nggak bisa gitu itu kan. Itu cerminnya. Abis mengenali kita nerima. Acceptance karena semua orang pasti punya positif dan negatif lah. Iya, dan sesuatu yang melekat nggak bisa kita, misalkan aku pengen jadi opa-opa Korea. Nah kalau yang cowok. Ya kan harus terimalah kenyataannya gitu ya kan. Kemudian kalau sifatnya itu karakter ya yang kurang-kurang dari kita perbaikilah gitu. Setelah acceptance itu tadi. Setelah acceptance itu. Dan emang kita harus selalu punya misi untuk terus berkembang ya, nggak boleh mager kan. Tapi mager itu kan kadang-kadang orang kalau di Indonesia tuh ya udahlah di sini suruh acceptance, di sini suruh berkembang. Nah ini kapan kita harus tahu kita akan legowo dan harus benar-benar fight. Acceptance itu maksudnya kalau saya nerima, kalau saya saya ini saya matematika saya nggak terlalu pinter gitu. Modalnya. Modalnya modalnya gitu ya kan. Tapi saya
saya seneng banget nih misalnya saya tahu saya bisa mengerti orang misalnya gitu kan, atau saya pinternya Di apa art, gitu. ya. Di art gitu. Jadi ini yang harus di fight. Ini yang harus ya sudah di accept aja. Ada yang ada kondisi di itu. accept gitu ya kan. Karena saya matematikanya nggak pinter, saya nggak mau jadi astronot lah gitu Iya, ya kan. iya, ngerti. Kalau saya lahir di Jawa nggak mungkin jadi opa-opa Korea gitu kan. Ya udahlah gitu. Iya. Mungkin saya bisa belajar bahasa Korea gitu Iya, ya. Ada yang nah dari acceptance ini kita akan tahu mana yang secara objektif yang kita bisa lakukan. Asik. Nah, disitulah yang kita harus berkembang terus gitu, melakukan dengan cara yang lain mungkin gitu ya kan. Kenal orang-orang yang kenal orang aja sih kalau menurut saya. Nanti kan kita lihat tuh mana yang cocok sama kita, mana yang enggak, mana yang kita bisa contoh, mana yang enggak gitu ya, membuka wawasan. Nah di sini jangan magernya, maksudnya kan wawasan tuh harus selalu dibuka supaya kita tahu bahwa di luar dunia kita tuh ada dunia lain gitu kan ya, bukan yang gaib lah gitu, tapi yang berbeda, yang ya mungkin ada yang bisa kita ambil buat yang bagusnya, yang jeleknya ya jangan gitu. Jadi kita terus-terusan juga berusaha untuk ini loh, ngasih aja lah yang terbaik lah buat hari ini gitu, karena kan kita nggak tahu juga apa yang terjadi besok ya. Betul. Tapi magernya nggak cuman ini ya Bu. Anak-anak sekarang magernya, aku ini kok hari ini udah browsing ini, browsing itu, belajar di situs ini. Mager termasuk juga usaha ketemu sama orang, cari relasi dan sebagainya. Nah mungkin magernya perlu kadang-kadang buat istirahat gitu kan. Nah itu balik lagi pengenalan diri kan, kapan kita harus istirahat. Betul. Dan untuk hal seperti itu ada, kalau MS ini untuk nggak cuma anak-anak ya. Kalau yang satu lagi itu kalau yang di well-beingnya memang kita kan ini bisa pengembangan diri ada. Kalau mau mengenal diri dulu kan biasanya bisa dengan kita journaling sendiri. Tapi kan kalau mau assessment kan juga bisa tuh sebenarnya kan. Betul. Kayak yang satu lagi klinik yang di mana Bu tadi? Di Muara Karang itu Discovery Zone itu. Itu anak-anak gitu, jadi memang untuk anak-anak kita ada tes minat bakat anak-anak kayak gitu-gitu lah, ada kelas untuk yang special needs juga. Gitu. Nah kalau seandainya orang-orang ini di kota yang berbeda, Ibu juga punya kolega di kota yang lain ya? Nah berhubung saya itu pengurus juga nih di Ikatan Psikolog Klinis gitu kan, bolehlah nanya, nanti saya cari-cari. Oh baik, oke. Nah IG Ibu ada di? @rosdiana_standing_room. Rosdiana_standing_room. Oke. Ini boleh ya orang-orang nanya? Boleh. Remaja putri juga nggak apa-apa ya, boleh nanya dulu. Biasanya harus nanya juga kok. Kadang nih psikolog yang ini adanya di mana? Karena kan nggak semua kasus bisa kita tanganin juga kan ya. Kadang di refer juga. Gitu. Iya. Luar biasa. Ibu terima kasih share-nya. Sama-sama. Oke, dan untuk kalian semua ketahuilah bahwa ya untuk menjadi seseorang yang lebih baik, nggak terlepas dengan kalian mengenali lingkungan luar, tapi kalau tidak mengenali diri sendiri ya Bu ya, ini akan jadi sesuatu yang pasti akan menjadi ya tadi false belief dan sebagainya, akan jadi satu obstacle dan mental blocking yang akan membuat kita tidak bisa memaksimalkan apapun yang kita miliki. Terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan tayangan Mata dan Telinga ini. Terus saksikan Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, because this is your tools to feed your soul. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Thank you.